Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Mafira, saya dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 1 Jauh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai pembentukan RIS dan juga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Buat yang ingin tahu materinya, stay tune on my video. Perjanjian Rumuraya yang diadakan pada tanggal 17 April tahun 1949 di Jakarta, yang mana pada saat itu Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen, menghasilkan beberapa butir perjanjian yang salah satu poin diantaranya adalah akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar atau biasa disingkat dengan KMB. KMB sendiri dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Basten, sedangkan delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun dari hasil KMB atau konferensi meja bundar itu ada 7 poin, yang mana di antaranya yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember tahun 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL atau KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil dari KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali wilayah Irian Barat. Sesuai hasil dari kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember tahun 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember tahun 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 20 Desember tahun 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia adalah pihak Belanda sendiri diwakili oleh Lovin dan pihak wakil Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, maka bisa dikatakan berakhirlah semua penjajahan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sebagai hasil kesepakatan dari tiga pihak dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar, yaitu Republik Indonesia, BFO, dan juga Belanda. Kesepakatan itu disaksikan oleh UNCI sebagai perwakilan dari PBB. Pada dasarnya, pembentukan RIS merupakan strategi Belanda dalam melakukan perubahan bentuk negara Indonesia yang awalnya berbentuk republik diubah menjadi berbentuk serikat.
Republik Indonesia Serikat atau RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak adalah negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Republik Indonesia Serikat atau RIS terdiri dari beberapa negara bagian atau negara konstituen. Itu yang pertama ada negara Republik Indonesia yang terdiri dari atau meliputi daerah Aceh, Sumatera Tengah, Yogyakarta, dan juga Lampung. Yang kedua negara Indonesia Timur, yang ketiga negara Pasundan, yang keempat negara Jawa Timur, yang kelima negara Madura, yang keenam ada negara Sumatera Timur, dan 7 negara Sumatera Selatan. Di samping itu ada juga wilayah yang berdiri sendiri atau daerah otonom dan tidak tergabung dalam federasi, yaitu daerah Jawa Tengah, daerah Kalimantan Barat, daerah Dayak Besar, daerah Banjar, daerah Kalimantan Tenggara, daerah Kalimantan Timur, daerah Bangka, daerah Belitung, dan daerah Riau. Republik Indonesia Serikat sendiri dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Dengan adanya peristiwa KMB dan juga pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri pada Tuhan Yang Maha Esa berupa karunia yang telah kita tinggal di Indonesia tanpa harus mengalami namanya penjajahan lagi. Ini harus kita wujudkan dalam wujud yang nyata, dimanapun kita berada, kapanpun dan siapapun. Itulah tadi beberapa sedikit pembahasan mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan juga pembentukan Republik Indonesia Serikat. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.